ini mungkin Prof, tadi kita bahas soal data. Karena kemarin profiling ASN ada manajemen talenta, tentu ada data-data yang dihasilkan dari BKN. Nah itu Ya, datanya itu nanti akan digunakan nanti untuk apa begini sih? Mbak Ayu, ke depan ya. Iya, Dan harus kita awali dari sekarang. Ketika saya jadi kepala BKN itu, saya tidak ingin mencari bibit terbaik, talent terbaik itu butuh waktu lama. Nggak perlu lagi besok open bidding, shelter 3 bulan, 4 bulan. Itu besok nggak perlu lagi, itu boros waktu, boros biaya. Tapi kita siapkan dengan manajemen talenta, dengan meritokrasi. Jadi kader-kader terbaik itu sudah terseleksi. Siapa yang doktor, siapa yang pelatihannya banyak, siapa yang bisa bekerja cepat, siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang mudah berkoordinasi, itu kumpul dalam talent yang namanya The Rising Star. Ini orang-orang hebat. Orang hebat ini mau ditempatkan dimanapun dia akan hidup. Misalnya ya orang hebat itu kita analogikan kemampuan terbang, kemampuan berenang, kemampuan berlari. Ibaratnya ya burung, ikan, rusa. Ya kan? Ini orang hebat, The Rising Star. Dia ditaruh di udara hidup jadi burung, ditaruh di laut bisa jadi ikan, ditaruh di hutan jadi rusa. Dimanapun dia akan hidup. Inilah talent terbaik dan ini banyak. Dari hasil Pro ASN, profiling ASN kita tahu, wah ini kader hebat nih, ini kader hebat. Kita kumpulkan. Sehingga bisa nanti tiap OPD, tiap kantor, ini taruh 1 orang, 2 orang yang hebat-hebat. Kemudian kelompok kedua, mediocre. Kelompok ASN kelas menengah. Inilah yang orang sebut the right man on the right place. Burung jangan Anda taruh di lautan. Dia akan mati. Kemudian kalau ini ikan, jangan ditaruh di sangkar burung. Pasti dia akan mati. Kalau dia rusa, jangan ditaruh di laut. Jadi dia harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, paham ya? Jadi mengerti ya. Nah, yang repot yang ketiga, deadwood. Jadi dia ditaruh di hutan mati, ditaruh di air mati, ditaruh di angkasa mati. Nah ini yang harus kita motivasi, harus kita latih, agar minimal dia bisa tumbuh di satu tempat. Karakter rusa, udahlah kamu di hutan deh. Itu banyak nggak? Banyak lah. Banyak. Banyak. Saya kan nggak boleh bohong. Bilang sedikit, enggak, banyak. 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 Terus kalau gitu kan, kalau di mungkin swasta bisa SP 1, 2, 3, kalau enggak lepas Kan- ASN nggak boleh dipecat kan? Bisa. Oh, banyak. bisa? Banyak kita yang memecat. Yang deadwood ini kan banyak juga yang kena hukuman disiplin. Tadi hari ini kami memutuskan untuk memberhentikan 13 ASN. Hari ini. Tapi nggak mudah ya, ASN itu diberhentikan nggak mudah? Ada. Panjang proses. Mudah lah. Oh gitu? Kalau dia nggak masuk kantor berapa hari berturut-turut, Ah. dia diberhentikan. Kemudian dia kinerjanya tidak pernah tercapai sepanjang tahun, bisa turun pangkat. Kalau nanti mengulang lagi, kemudian non-job, setelah itu bisa evaluasi kinerja. Sampai yang paling berat hukuman disiplinnya adalah pemberhentian dengan hormat. Karena dia tidak pernah mencapai target, tidak pernah masuk kantor, atau bahkan bisa diberhentikan dengan tidak dengan hormat kalau tidak masuk kantor dalam waktu yang panjang. Hari ini tadi kita memberhentikan. Ini bukan mengancam ya, memberitahukan bahwa ada hal-hal yang bisa dia dapatkan, gaji, tunjangan, karir, tapi kalau dia melanggar juga ada hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran itu. Nah, dari data yang tadi tuh ada yang manusia super ini, kemudian ada yang mediocre, dan yang satu lagi ini yang jatuh tadi, itu nanti diserahkan ke instansi masing-masing ya? Iya, jadi setelah ini saya memberitahu ke kawan-kawan, data masing-masing peserta Pro ASN agar dimasukkan ke SI ASN masing-masing, agar dia bisa memperbaiki diri. Misalnya ya, dia kurang percaya diri, agar ikut pelatihan motivasi diri, agar ikut pelatihan untuk self confident. Kalau dia misalnya kurang kuat dalam analisis, agar ikut pelatihan untuk berpikir serba sistem misalnya. Jadi kita berikan solusi di dalam hasil Pro ASN ada catatan-catatan. Jadi ada rekomendasinya ya, Prof? Ada apa yang harus dia lakukan gitu. Nah ini kan seru ya kalau misalnya jabatan diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi yang sesuai gitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan setelah data tersebut diserahkan ke instansi, itu nggak menutup kemungkinan jabatan ini diisi oleh orang-orang yang jalur silaturahmi gitu, Prof, maksudnya. Iya, tadi balas dendam yang saya sampaikan. Jalur syafaat gitu. Nah itu ada yang
jalur nasab, Ya. Biasa tuh ya. gitu kan? Ada jalur balas budi, ada jalur balas jasa. Balas dendam. Yang repot kan kalau kena jalur balas dendam. Iya, iya. Nah, ini yang tidak boleh bertahap. Ya, tentu harus bertahap ya. Mohon dipahami ini masih Indonesia dan masih di bumi gitu loh, belum di Iya, surga gitu. Iya. Itu kita nggak bisa langsung yang dari suasana seperti itu langsung menjadi clean and clear, putih terang benderang. Yang namanya dari gelap menuju terang pun ada titik transisinya. Gradasi. Ada gradasi sebentar. Nah, kita pahami itu ya, dan kemudian kita perbaiki. Maka saya dengan kawan-kawan di BKN juga butuh komitmen dari Bapak Presiden mendukung, dan Bapak Presiden sangat mendukung ini. Kemudian para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang penting persyaratan dasarnya dipenuhi dulu. Gitu. Jangan sampai deadwood masuk. Minimal mediocre. Mediocre itu kan sudah sesuai standar, tapi dia so-so saja. Ya nilainya 7,5 gitu ya. Tapi kan ini sudah lulus. Tinggal di upgrade. Tapi kalau sudah 9,5, jangan sampailah kalah dengan yang 7,5. Tapi apakah ini ada? Ya ada. Ya ada gitu. Justru yang bahaya itu kalau menurut saya yang punya kualifikasi tinggi tapi dia nggak di situ gitu. Demotivasi kan akhirnya. Ya, ada kawan saya yang mengalami demotivasi. Pak, saya ini tidak cocok. Saya ini dokter. Kok jadi kepala dinas perpustakaan dan arsip? Saya tanya, berapa lama lagi pensiun? 6 bulan, nggak apa-apa lah, nikmati aja. Karena sebentar lagi pensiun. Gitu. Tapi orang lain yang nggak ikhlas, Pak dia dokter nggak cocok di situ. Tapi pimpinan kan punya pandangan dengan kemampuan dokter. Dokter itu kan pasti pintar-pintar, cerdas-cerdas untuk membangun literasi. Bisa dipahami kan? Nah, waktunya tinggal 6 bulan. Maka dia sudahlah turun membangun literasi pada masyarakat, ya, mengedukasi gitu. Nah, kalau kita merasa nggak cocok di tempat itu, tanya kepada pimpinan. Pimpinan selalu punya. Ini ya, tentu pimpinan yang berpikiran futuristik, berpikiran maju, punya pertimbangan mengapa menempatkan orang di situ.